Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan jiwa, satukan rasa. Semangat kami selalu bersama di bawah Panji Indonesia. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihil ladzina astafa. Selamat datang di konten yang bermanfaat dan tentunya akan menambah ilmu pengetahuan. Semoga kawan-kawan menyaksikan konten kami senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum menayangkan beberapa video kegiatan warga, saya akan menjelaskan singkat tentang ontologi kewarganegaraan. Yang pertama adalah konsep kewarganegaraan. Dalam konsep kewarganegaraan, ada pembahasan mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik. Istilah warga negara yang baik tentu berbeda dengan manusia yang baik. Istilah warga negara adalah manusia dengan atribut tertentu yang memiliki identitas, kepemilikan hak, dan kewajiban. Warga negara yang baik itu tolak ukurnya berawal dari konstitusi negara yang bersangkutan. Sepanjang warga negara, sikap dan perilakunya tidak bertentangan dan selalu mematuhi konstitusi, maka ia berkategori warga negara baik. Sementara manusia yang baik pada dasarnya sama di semua negara, karena ia ditentukan oleh hati nuraninya. Selain itu, ilustrasi warga negara yang baik bisa dilihat dari warga negaranya yang berhasil dalam menjalankan perannya masing-masing dalam setiap bidang yang ditekuni. Misalnya, kita sebagai pemuda harus bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dengan cara menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya sesuai hadis Rasulullah SAW, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Bhinneka Tunggal Ika ada pembahasan perihal nilai keadilan. Keadilan diartikan dengan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau makhluk hidup. Intinya, keadilan berarti meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam agama biasanya disebut dengan dolim, di mana seseorang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di lain pihak, keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan yang sama, sesuai dengan hak dan kewajiban. Kebenaran dapat datang dari siapa saja, tanpa melihat status sosial orang itu. Pepatah Arab mengatakan, undur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Artinya bahwa pada hakikatnya manusia itu satu dengan lainnya adalah mempunyai derajat yang sama. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan beberapa aksi dan reaksi masyarakat terkait nilai-nilai kewarganegaraan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tayangannya. Kondisi tempat pemrosesan akhir TPA di Indonesia sudah ke arah yang memprihatinkan. Seperti pada video yang telah disajikan di Desa Campurjo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. TPA tidak tertanggulangi, tidak ada gerakan lebih maju untuk menanganinya, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah desa. Ada beberapa kasus seperti kebakaran TPA di Antang, Makassar, dan Suwung, Bali, air lindi dari TPA yang cemari sungai di Bandung Barat, dan Bantar Gebang hingga overload sampah di banyak TPA menunjukkan bahwa TPA sudah banyak mencemari lingkungan. Ketika tidak dikelola dengan baik, isu inilah yang dibahas dalam webinar seri ke-6 yang diselenggarakan oleh KK Pengelolaan Udara dan Limbah PUL FTSL ITB pada Kamis 10 Juni 2021. Lah, dari kejadian yang sudah saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa kasus sampah ini sangat penting dan perlu benar-benar diperhatikan kondisinya, apalagi di TPA yang lokasinya dekat dengan laut. Bisa berpengaruh besar mencemari laut. Juga salah satu cara yang dapat dilakukan untuk rehabilitasi TPA adalah landfill mining. Cara ini tidak hanya menata ulang TPA, tapi juga memanfaatkan kembali material yang ada dalam timbunan, termasuk mengekstrasi gas metan. Teknologi landfill mining dianggap dapat meningkatkan umur TPA, keuntungan finansial, dan reklamasi TPA. Meski demikian, sebaiknya proses pemilahan sampah tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sampah sehingga TPA tidak menanggung beban yang terlalu berat dalam permasalahan sampah. Tentu, kasus ini sangat berhubungan dengan kewarganegaraan. Mengapa begitu? Salah satu butir dari sila kelima Pancasila ini adalah tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum, menghormati hak-hak orang lain, serta senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menanggulangi TPA adalah wujud nyata keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang. Apabila hak kita adalah menikmati lingkungan yang sehat dan bersih, maka kewajiban kita adalah senantiasa menjaga agar lingkungan tersebut bersih. Membuang sampah pada tempatnya dan menanggulangi TPA juga merupakan wujud berbuat adil pada orang lain dengan tidak menciderai hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Saya Muhammad Taufik Mukhtar akan menjelaskan video di atas, yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ketika kita menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, maka hidup kita menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan kita sebagai warga negara yang baik pula, harus saling mengasihi satu sama lain. Mengasihi dalam artian tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada tumbuhan, hewan. Dan di dalam video tersebut, contoh menyayangi hewan. Contohnya ialah memberi makan, memberi minum, membersihkan kotoran, dan memberikan tempat tinggal yang layak kepada hewan tersebut. Dan ada juga warga negara yang tidak baik. Warga negara yang tidak baik ini tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan warga negara yang tidak baik ini rentan melanggar hukum yang ada. Seperti disebutkan pada pasal 40 ayat 2 yang berbunyi, dan barang siapa yang sengaja memiliki, memelihara, menyimpan, mengangkut, dan memperniagakan hewan yang dilindungi atau satwa yang dilindungi. Dan pada pasal 21 ayat 2b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 100 juta rupiah. Dan kita sebagai warga negara yang baik, cukup sekian penjelasan secara singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang video yang telah saya rekam di Desa Rungauraya, Kalimantan Tengah, tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berusia di bawah umur. Mengendarai sebuah kendaraan bagi anak di bawah umur merupakan suatu pelanggaran lalu lintas. Polisi melarang seorang anak yang di bawah usia 17 tahun untuk memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Sedangkan sanksi tegas untuk orang yang tidak memiliki SIM adalah kurungan maksimal 4 bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah. Ini tertuang pada pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Banyak hal yang menjadikan polisi melarang seseorang di bawah umur itu menggunakan kendaraan di lalu lintas. Di antaranya adalah yang pertama, persiapan mental yang kurang matang. Yang kedua adalah fisik yang belum memungkinkan untuk seseorang anak di bawah umur melakukan perjalanan di sebuah jalan raya. Oke, setelah kita melihat video yang ditanyakan tadi, marilah kita simak bagaimana reaksi masyarakat terkait video tersebut. Tafadhol. Dengan banyaknya tumpukan sampah. Komentar ya? Iya. Berdasarkan video yang Mbak lihat sih, ini emang banyak sampah di sekitar laut nggak sih itu? Iya. Di sekitar laut. Nah, cukup mengganggu mungkin ya, karena sampahnya kan udah overload di sini. Iya. Dan baunya juga, tadi kan ada orang yang kayak gini gitu kan orangnya tadi. Mungkin karena emang terganggu karena sampahnya yang selalu banyak gitu ya. Terus kira-kira bagaimana saran Mbak terkait dengan hal ini? Saran dari aku sih ya, karena peristiwa ini ya harusnya ada peran pemerintah sama peran masyarakat ya di situ. Untuk peran pemerintahnya tentunya harus ada sarana dan prasarana yang lebih gitu ya. Jadi kayak pengelolaannya bisa dioptimalkan sehingga sampahnya itu nggak terlalu overload kayak gitu. Nah, untuk yang peran dari masyarakat itu sendiri juga harus dipentingkan gitu. Kayak misal memilih dan memilah gitu kan ya, sampah mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Kalau misalkan sampah organik kan bisa diolah lagi misal kayak jadi pupuk kompos gitu. Nah, untuk yang sampah anorganiknya kan kayak plastik gitu, itu kan bisa diolah lagi jadi barang kerajinan atau apa gitu, terus bisa dijual. Jadi sampahnya itu enggak kayak gitu. Atau mungkin dari pihak masyarakatnya juga bisa mengelola sampah itu sendiri gitu. Jadi ada peran masyarakat sama peran pemerintahnya juga sering berkolaborasi. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Oke. atas tanggapan dan wawancara.
Hasil analisis wawancara dalam studi lapangan tersebut yang menampilkan tentang video kondisi tempat pemrosesan akhir atau TPA yang ada di daerah Gresik dapat disimpulkan apabila reaksi masyarakat sangat menyayangkan tindakan dalam video tersebut. Dikarenakan dalam video ini terlihat jelas jika sampah sangat menumpuk dan berserakan hingga keluar ke jalan, yang mana hal ini dapat menyebabkan adanya bau tidak sedap serta sangat menyayangkan hal ini. Sebab seharusnya masyarakat desa bisa lebih memperhatikan hal tersebut. Entah bisa melakukan dengan cara mendaur ulang sampah dengan dibuat adanya kerajinan yang memiliki nilai fungsi dan daya guna yang tinggi, serta hal ini dapat menunjukkan perilaku bahwa kita bisa menjadi warga negara yang baik. Benar ya. Ya ampun, baik merawat kucing dengan baik dan merapikannya dengan baik. Oke. Kalau kayak gini tuh bagus apa enggak? Ya bagus agar kucing selalu sehat dan terawat dengan baik. Kalau kotor itu kan ya bikin enggak banyak virus. Terus kalau saran adiknya gimana? Kalau emang mau merawat kucing ya harus dirawat dengan baik, jangan dia jangan dikerasin ya sia-siain. Soalnya kan kita merawat makhluk hidup. Iya. Kalau adiknya? Sudah. Makasih ya sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis wawancara dalam studi lapangan tersebut yang menampilkan aksi video tentang memelihara hewan dengan baik, dapat disimpulkan apabila reaksi masyarakat sangat mendukung akan hal tersebut. Di sisi lain, tentu hal ini juga dapat menggambarkan rasa tanggung jawab kita dalam mengadopsi dan memelihara hewan. Hal ini juga termasuk dalam sifat kemanusiaan yang beradab dengan bentuk kasih sayang kepada makhluk hidup, yang mana tindakan ini sejalan dengan nilai luhur dalam Pancasila sila kedua. Kalau masalah tentang itu, jujur itu sangat kayak takutnya nanti kalau jatuh nggak pakai helm gitu ada kejadian yang tidak diinginkan gitu loh. Maka dari itu diimbau lah bagi anak-anak SD kalau bawa sepeda motor tolong juga hati-hati gitu. Alangkah baiknya kita pakai sepeda ontel apa gitu, jalan kaki. Biar lebih aman gitu ya. Iya, biar safety. Kalau menurut saya nggak apa-apa kita pakai sepeda motor, tapi lengkapilah seperti memakai helm dan memakai spion kanan kiri. Kalau misalnya kita tidak mematuhi itu, takutnya kita bisa nyebrang, tidak melihat spion, kita ditabrak dari belakang. Kalau helm mah kita pasti ya jatuh nggak tahu lah kita ya jatuh kapan aja bisa. Takutnya kepala kebentur ke aspal gitu. Nanti mati. Iya, kalau nggak pakai helm ntar pecah pala. Oh. Kalau pecah gimana terus? Ya mati kak. Mati. Iya. Lalu sarannya sampean itu gimana menanggapi video ini? Kalau saran saya ya lebih baik dianterin orang tua kayak gitu, ngontel bisa, jalan kaki kalau rumahnya dekat bisa. Sampean Aman gitu ya? Iya. sampean ke sekolah naik apa? Jujur ini pertanyaan yang munafik. Naik apa kamu? Naik apa? Aku naik sepeda panjang. Oh, sepeda. Iya. Jauh dari rumahnya? Lumayan lah. Sekolah sampai rumah 4 kilo. Oh, kelas berapa? Kelas 8. Berapa? Kelas berapa? Kelas 8. Satu kelas. Iya. Makasih ya. Iya. Berdasarkan hasil analisis wawancara dalam studi lapangan tersebut yang menampilkan video tentang kondisi pelanggaran lalu lintas, dikarenakan anak sekolah yang tidak menggunakan helm ketika berkendara, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat sangat menyayangkan tindakan dalam video tersebut. Apalagi mereka tidak mentaati peraturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm ketika berkendara. Bagaimanapun,
penggunaan helm adalah wajib bagi para pengendara kendaraan roda 2 karena alasan keselamatan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Serta tindakan ini bertentangan dengan salah satu nilai Pancasila sila kelima. Alasannya karena perbuatan ini merugikan kepentingan umum, melanggar hak-hak pengguna jalan yang lain sehingga jauh dari kata adil yang diusung dalam sila kelima Pancasila. Dapat kita tarik kesimpulan, dengan adanya video terkait keseharian warga, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Jika kita bisa mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan sebaik mungkin, secara tidak langsung dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Melalui beberapa tayangan video tersebut dapat memberikan banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dalam pengamalan hidup sebagai warga negara yang baik. Hendaknya melalui tayangan ini sebagai warga negara yang baik, kita bisa menjalani hidup dengan baik sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Sekian konten dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UINSA siap menghadapi perkuliahan offline dan online.